kelas M04. Saya dari kelompok 2. Di sini saya membuat video untuk tugas pengganti dari praktikum ekologi perairan terapan. Jadi di sini saya akan menyebutkan apa aja sih alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ekologi perairan terapan ini. Yang pertama itu ada alat. Alat itu ada termometer. Termometer ini untuk mengukur udara air atau udara air, suhu dan juga atau lingkungan tertentu. Terus ada stopwatch. Stopwatch ini itu untuk mengukur waktu suatu atau percobaan, misalnya itu ada apa ya, lamanya aliran air atau waktu reaksi. Terus itu ada current meter. Current meter ini itu untuk mengukur kecepatan arus air di sungai atau aliran air lainnya. Terus ada pH paper. pH paper ini itu untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan air berdasarkan perubahan indikator warna. Terus ada bottle DO. Bottle DO ini untuk wadah khusus mengambil sampel tanpa gelombang udara. Terus itu ada gelas ukur. Gelas ukur ini itu untuk menakar volume air sampel. Terus ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini itu untuk mencampur dan menyimpan bahan kimia dan juga larutan. Terus ada pipet volume. Pipet volume ini itu untuk mengukur volume larutan, contohnya itu reagent secara persisi. Terus ada hot plate. Hot plate ini itu untuk memanaskan larutan atau bahan kimia secara terkontrol. Terus itu habis itu ada beker glass. Beker glass ini itu untuk wadah reaksi larutan. Terus selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini itu untuk tempat reaksi sebelum pengukuran. Terus ada spektrofotometer. Ini itu untuk alat, fungsinya itu untuk memanaskan larutan atau bahan kimia secara terkontrol. Terus ada cawan porselin dan juga jaring Kitching itu untuk menangkap organisme dasar perairan. Terus ada wadah. Wadah ini berfungsi untuk menampung hasil tangkapan. Terus ada botol film. Botol film ini untuk menyimpan sampel dari bentos. Cutter ini untuk mengerik periviton di substratnya. Terus ada penggaris. Penggaris itu untuk mengukur berapa sih luas dari area kerikan itu. Selanjutnya itu ada bahan. Jadi itu bahan apa aja sih yang digunakan dalam praktikum ekologi perairan terapan ini? Jadi itu ada air sungai. Air sungai itu untuk sampel sebagai sampel untuk mengetahui atau untuk pengamatan dari contohnya itu ada suhu, kecepatan arus dan juga kecepatan arus, kekeruhan, terus ada pH, terus kandungan oksigen dan juga parameter lainnya. Terus ada MnSO4. MnSO4 ini untuk mengendapkan oksigen terlarut dengan membentuk mangan oksida. Terus ada NaOH plus Ki. Jadi ini untuk menstabilkan endapan dan juga melepaskan iodin yang sebanding dengan DO. Terus ada H2SO4. H2SO4 ini itu untuk melarutkan endapan untuk titrasi. Terus ada amilum. Amilum ini adalah indikator dari perubahan warna biru menjadi biru tak berwarna. Terus ada Na2SO3. Ini itu larutan titrasi untuk menentukan kadar DO. Terus ada indikator PP atau phenolphthalein. Ini tuh menunjukkan titik dari akhir titrasi atau perubahan warna, menandakan karbon dioksida telah habis dititrasi. Terus ada KMNO4 plus H2SO4. Itu adalah mengoksidasi bahan organik. Terus ada Na-oxalate. Jadi ini untuk menetralisasi kelebihan KMNO4 yang digunakan untuk titrasi balik. Terus selanjutnya itu ada larutan Nessler. Larutan Nessler ini itu untuk reagent untuk mendeteksi amonia, munculnya warna kuning atau sampai dengan kecoklatan. Terus ada asam fenol dan NH4OH. Ini menghasilkan warna yang dapat diukur pada spektrofotometer. Terus selanjutnya ada amonium molybdate. Ini itu untuk membentuk kompleks dengan fosfat. Terus selanjutnya ada SnCl2. Ini tuh untuk mereduksi kompleks menjadi warna biru untuk analisis spektrofotometer. Terus juga ada alkohol. Alkohol ini itu untuk mengawetkan sampel. Terus ada aqueous untuk melarutkan hasil kerikan atau sebagai inkubator. Terus ada lugol ini juga untuk mengawetkan dan juga mewarnai sampel.
Selanjutnya saya itu akan menjelaskan parameter yang ada di ekologi perairan terapan. Jadi yang pertama itu ada parameter fisika. Fisika itu ada suhu. Jadi menurut Yayus pada tahun 2025 dan juga Febrianto pada tahun 2020, suhu air itu berperan penting dalam mengatur proses biologis dan juga kimia di perairan. Peningkatan suhu itu dapat menurunkan kadar oksigen terlarut dan juga mengubah keseimbangan ekosistem perairan. Yang kedua itu ada kecepatan arus. Menurut Le et al. Pada tahun 2023 dan Lisianto et al. Pada tahun 2019, kecepatan arus itu adalah dapat mempengaruhi distribusi oksigen, nutrien, dan juga organisme air. Arus yang stabil itu dapat mendukung keseimbangan ekosistem. Sedangkan arus lemah dapat menyebabkan penumpukan dari bahan organik. Yang kedua itu ada parameter kimia. Di kimia ini itu yang pertama itu ada pH. pH ini menurut Masuda et al. 2021 dan juga Hidayat et al. Pada tahun 2018, nilai pH itu menentukan kestabilan kimia air. Perairan ideal memiliki pH di antara 7 hingga 8,5. Karena pH ekstrim itu dapat mengganggu pertumbuhan plankton dan juga ikan. Yang kedua itu ada oksigen terlarut. Menurut Zhou et al. 2020 dan juga Hartati et al. Pada 2022, oksigen terlarut ini itu penting bagi respirasi organisme akuatik. Jadi nilai DO rendah itu menandakan bahwa kualitas air itu buruk akibat pencemaran dari organik. Yang ketiga itu ada BOD. Menurut Singh et al. Pada 2021 dan juga Kusumaningrum et al. Pada 2020, BOD ini itu menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Nilai BOD tinggi itu berarti air tercemar oleh limbah organik. Terus selanjutnya itu ada karbon dioksida. Menurut Hortes et al. Pada 2022 dan juga Juliana et al. 2021, karbon dioksida dihasilkan dari respirasi dan juga dekomposisi bahan organik yang mempengaruhi pH serta fotosintesis plankton. Selanjutnya itu ada TOM. Jadi menurut Islam et al. 2020 dan juga Suryono et al. 2022, total bahan organik merupakan jumlah zat organik dalam air yang mempengaruhi oksigen dan juga kecerahan. Nilai tinggi itu dapat menandakan bahwa aktivitas dekomposisi ini itu tinggi. Selanjutnya itu ada amonia. Menurut IPNQ 2016 dan Asmarawati et al. Pada 2021, ini amonia ini tuh terbentuk dari dekomposisi bahan organik dan juga bersifat toksik bila konsentrasinya itu tinggi. Kandungan dari amonia tinggi itu menjadi indikator dari pencemaran. Selanjutnya itu ada nitrat. Nitrat itu menurut Liu et al. 2021 dan juga Tungka et al. 2017, nitrat itu penting untuk pertumbuhan fitoplankton, tetapi kadarnya itu berlebih memicu eutrofikasi dan juga menurunkan kualitas air. Selanjutnya ada ortofosfat. Ortofosfat menurut Wang et al. 2022 dan juga Rahmawati et al. Pada 2021, ortofosfat ini itu merupakan fosfor yang mudah diserap tumbuhan air. Kelebihan ortofosfat ini tuh dapat menyebabkan ledakan alga atau blooming. Selanjutnya itu ada parameter biologi. Parameter biologi itu yang pertama ada bentos. Jadi menurut Arimoro and Ikomo 2020 dan juga Darojat et al. 2022, bentos itu hidup di dasar perairan dan sensitif terhadap pencemaran, sehingga sering digunakan sebagai bioindikator kualitas air. Selanjutnya yang kedua itu ada periviton. Periviton menurut Sartika et al. 2023 dan Arfiati et al. 2023. Periviton ini itu adalah mikroorganisme seperti alga dan juga bakteri yang menempel di substrasi. Komunitasnya itu mencerminkan kondisi nutrien dan juga kebersihan air. Selanjutnya itu tata cara dari pengukuran parameter. Yang pertama itu ada parameter fisika, yaitu suhu. Jadi suhu ini tuh pengukurannya itu menggunakan termometer Hg. Termometer Hg itu dimasukkan ke dalam perairan dengan posisi membelakangi matahari dan tangan tidak bersentuhan langsung dengan termometer itu. Terus dibiarkan hingga 2 sampai 5 menit suhu termometer itu stabil. Setelah itu angkat termometer dan juga catat hasilnya. Yang kedua itu ada kecepatan arus. Jadi kecepatan arus ini itu yang pertama itu diisi dengan air pada salah satu botol sebagai pemberat, dan juga botol lain itu dibiarkan kosong. Yang kedua dihanyutkan pada perairan dan ditunggu hingga tali rafia itu merenggang. Yang ketiga itu dicatat waktu tali dari merenggang itu dengan stopwatch. Kemudian catat hasilnya dan dihitung menggunakan rumus volume jarak dibagi tinggi. Yang kedua itu ada parameter kimia. Yang pertama itu ada
pH. Jadi itu masukkan paper pH itu ke dalam air, tunggu hingga 1 menit, kemudian angkat paper pH, dikibas-kibaskan, dan setelah itu tuh dicocokkan pada kotak kotak standar pH. Terus catat hasilnya. Yang kedua itu ada DO. Dari tata cara pengukuran DO ini, yang pertama itu dicatat volume botol DO. Yang kedua itu dimasukkan ke dalam perairan dengan kemiringan 450. Yang ketiga itu ditutup botol masih berada di dalam perairan. Tutup botol itu pada saat masih di dalam perairan agar tidak terjadi gelembung udara. Yang keempat itu tambahkan 2 ml MnSO4 dan juga 2 ml NaOH plus Ki. Yang kelima itu setelah itu tuh dihomologikan dan tunggu sampai air itu sampai terbentuk endapan. Kemudian dibuang air benihnya di atas endapan itu, kemudian itu ditambahkan 2 ml H2SO4 1:1, dan juga setelah itu tuh dihomogenkan lagi sampai endapan itu terlarut. Dihomogenkannya itu 8 kali. Terus setelah itu ditambahkan 4 tetes amilum dan juga titrasi dengan Na2SO S2O2 0,025 nitrat sampai berubah menjadi tidak berwarna atau bening, pertama kali bening. Yang terakhir itu catat mililiter titran itu dan hitung menggunakan rumus DO, yaitu volume titran dikalikan N titran dikalikan 8 dikalikan 1000 dibagi volume air sampel min dikurangi 4. Terus selanjutnya itu ada BOD. Tata cara pengukuran BOD ini sama seperti DO, bedanya itu ada di setelah tadi menghitung rumus DO, kemudian itu masukkan hasil perhitungan ke rumus BOD. Jadi BOD akhir dikurangi BOD awal. Kemudian ada karbon dioksida. Tata cara dari karbon dioksida ini, yang pertama itu ukur air sampelnya terlebih dahulu dengan gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga itu ditambahkan 3 tetes indikator PP. Yang keempat itu jika airnya berwarna pink, maka airnya itu tidak mengandung karbon oksida atau bebas dari karbon dioksida. Yang kelima itu bila air sampel tidak berwarna, lakukan titrasi dengan larutan Na2CO3 dengan 0,454 N sampai berwarna merah jambu pertama kali. Yang terakhir itu hitung kadar karbon dioksida menggunakan rumus karbon dioksida sama dengan volume titran dan juga N titran dikalikan 22 dikalikan 1000 dibagi volume air sampel. Selanjutnya itu ada TOM. Jadi tata cara pengukuran TOM ini itu adalah ambil 25 ml air sampel, kemudian itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Terus tambahkan 4,75 ml KMNO4 sebanyak 0,01 N menggunakan pipet volume. Selanjutnya tambahkan 5 ml H2SO4 yaitu 1:4. Terus kemudian itu panaskan di atas hot plate sampai suhunya itu 75 derajat Celcius. Kemudian angkat. Selanjutnya diamkan sampai suhu 65 derajat Celcius dan tambahkan Na oksalit 0,01 N perlahan sampai tidak berwarna. Kemudian itu titrasi dengan KMNO4 0,01 N sampai berwarna pink sebagai mililiter titrasi, yaitu X mililiter. Kemudian ambil 12,5 ml Aquades. Selanjutnya ulangi prosedur 1 sampai 6 tadi itu menggunakan Aquades, catat titrasi yang digunakan sebagai Y mililiter. Hitungkan TOM dengan rumus TOM X min Y dalam kurung dikalikan 31,6 dikalikan 0,01 dikalikan 1000 per mililiter air sampel atau dibagi. Selanjutnya itu ada nitrat. Selanjutnya itu ada amonia. Jadi tata cara pengukuran amonia ini itu yang pertama itu ambil air sampelnya 25 ml terus dimasukkan ke dalam gelas beker glass 50 ml. Selanjutnya itu ditambahkan 0,5 larutan Nessler dan dimasukkan selama 10-30 menit. Kemudian masukkan tabung reaksi kecil atau curpet. Terus dihitung kadar amonia dengan spektrofotometer panjang gelombang 425 nm dan juga nomor program 360 nanometer. Kemudian catat hasilnya. Terus ada nitrat. Jadi tata cara nitrat ini tuh yang pertama itu saring 12,5 ml air sampel. Terus masukkan ke dalam cawan porselen, terus panaskan di atas hot plate sampai membentuk kerak lalu didinginkan. Terus ada tambahkan asam fenol di sulfonik dan juga aduk dengan spatula. Selanjutnya tambahkan NH4OH sampai
sampai berwarna kekuningan. Terus masukkan ke dalam tabung reaksi kecil, terus juga hitung kadar nitrat dengan spektrofotometer, panjang gelombang nanometer, panjang gelombang 400 nanometer dan juga nomor program 353 nanometer. Kemudian catat hasilnya. Selanjutnya itu ada ortofosfat. Tata cara pengukuran ortofosfat ini, yang pertama itu disaring pada 25 ml air sampel, terus dimasukkan kepada Erlenmeyer, terus ditambahkan 1 ml amonium molybdate dan juga homogenkan. Terus selanjutnya itu ditambahkan 3 tetes SNCl2 dan dihomogenkan 8 kali, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil. Terus dihitung kadar ortofosfatnya dan spektrofotometer, gelombang 690 nanometer dan juga nomor program 490 nanometer. Kemudian catat hasilnya. Terus yang ketiga itu ada parameter biologi. Parameter biologi ini ada yang pertama ada bentos. Pengukuran bentos ini atau mencari pengambilan bentos ini itu pegang jaring Kitching dengan arah melawan arus. Yang kedua, aduk dasar perairan menggunakan kaki untuk melepas organisme dari dasar perairan. Terus ada selanjutnya balik jalan ke arah luar untuk memindahkan sampel ke dalam wadah. Terus beri alkohol 96% untuk mengawetkan. Yang terakhir itu ada periviton. Jadi cara pengukuran periviton ini tuh ambil substrat di perairan dan juga kemudian ditandai di permukaan substrat dengan cutter seluas 3,3 cm, kemudian disikat atau dikerik sebagian substrat yang ditandai. Kemudian sampel itu dimasukkan hasil kerikan ke dalam botol film. Terus diberi aquades hingga botol itu penuh dan diberi lugol sebagai pengawet. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau bila memang ini tuh banyak kesalahan, terus banyak yang kurang tepat atau bagaimana. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.